Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dipercaya mampu mengejar titel Liga Italia musim ini sebab Rossoneri tak harus melalui periode adaptasi seperti tim-tim rivalnya. AC Milan tak mengalami perubahan besar dalam skuadnya. Runner-up Serie A musim lalu itu cuma kehilangan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu di musim panas ini. Tapi manajemen melakukan langkah cepat dan bagus untuk menjaga kualitas tim. Mereka merekrut Mike Maignan untuk menggantikan Donnarumma, lalu meminjam Brahim Diaz, Alessandro Florenzi, Timio Bakayoko, dan mempermanenkan Sandro Tonali demi menjaga kedalaman lini tengah. Selain itu, AC Milan juga menebus hak milik Fikayo Tomori, membeli Olivier Giroud, dan meminjam penyerang muda Pietro Pellegrini. Gelandang legendaris Milan Roberto Donadoni optimistis anak-anak asuh Stefano Pioli mampu bersaing untuk Scudetto. Faktor lain yang menguatkan keyakinannya adalah tim-tim rival butuh adaptasi setelah melalui perubahan besar. Juventus, Inter Milan, Lazio, Napoli, dan AS Roma seluruhnya berganti pelatih. AC Milan jelas bisa mengincar Scudetto. Saya melihat sekumpulan tim sangat kuat yang levelnya setara, kata Donadoni seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Saya tak bisa melihat salah satu dari Milan, Juventus, Inter Milan, Lazio, Napoli, dan Roma bisa kabur dari tim lainnya, dan apakah salah satu dari mereka lebih kompetitif secara teknis? AC Milan menghapuskan keunggulan tim lain berkat kontinuitas dari manajemen. Kalau tim-tim lain butuh periode adaptasi, maka Stefano Pioli tak butuh itu. Stefano itu sangat bagus dan punya klub yang tertata dan mendukungnya, imbuh mantan pelatih tim nasional Italia itu. Terdapat 3 kemungkinan cara AC Milan bisa mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak Frankesi dengan kedua belah pihak bersiap membuka kembali negosiasi. Menurut pemberitaan terkini dari Tuttosport, manajemen Rossoneri tengah berupaya mempercepat proses untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak Kessie sesegera mungkin lantaran fakta bahwa kerjasama mereka akan berakhir pada Juni 2022 mendatang yang membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara khawatir. Kedua direktur AC Milan tersebut dapat memanfaatkan jeda internasional September ini untuk menggelar pertemuan baru dengan agen gelandang 24 tahun Giorgio Antanga dan berusaha mengurangi jarak antara permintaan dan penawaran. Pihak pemain menginginkan 6,5 sampai 7 juta euro atau sekitar 104 sampai 112 miliar per musimnya, namun raksasa Serie A tersebut hanya menyodorkan kerjasama berdurasi 5 tahun dengan gaji awal 5,5 juta euro atau sekitar 88 miliar plus bonus dan naik menjadi 6,5 juta euro seiring berjalannya kontrak. Pemain internasional Pantai Gading tersebut selalu menempatkan Rossoneri di posisi pertama. Namun, ia ingin menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad AC Milan meskipun manajemen merasa kenaikan hingga 5,5 juta euro lebih dari cukup untuk merefleksikan pentingnya perannya di tim. Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pertama adalah AC Milan menerima syarat dari Kessie. Kedua adalah sang pemain yakin menurunkan tuntutan yang ia ajukan kepada klub Serie A, dan yang terakhir kedua belah pihak mencari solusi lain di tengah-tengah di kisaran 6 juta euro atau sekitar 96 miliar per musimnya. Di tengah hiruk-pikuk yang terjadi pada bursa transfer musim panas kemarin, salah satu pemain yang mengalami banyak drama adalah winger AC Milan Samu Castillejo. Calcio Mercato memberikan rekonstruksi mengenai situasi yang dialami Castillejo yang tampaknya hampir pasti akan hengkang, kemudian tetap bertahan sebelum masuk dalam daftar jual Rossoneri dan akhirnya tetap membela klub meski dengan kedatangan Junior Mesias. Klub La Liga Getafe sempat maju dengan ketertarikan konkret terhadap pemain berkebangsaan Spanyol tersebut.
tersebut. Namun, ada kisruh antara perantara dan agen barunya yang merupakan anggota Stellar Group. Real Sociedad juga tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Namun, akhirnya kandas di tengah jalan lantaran hal-hal kecil. Sementara itu, Paolo Maldini dan Ricky Massara tak pernah memaksa atau berupaya memaksa winger 26 tahun tersebut hengkang, tetapi dua direktur Rossoneri tersebut lebih fokus memperkuat lini serang, sehingga jika solusi yang tepat muncul mereka akan mempertimbangkannya kembali, bahkan hingga membuka formula pinjaman dengan pilihan pembelian. Mantan bintang Villarreal tersebut sempat menerima proposal dari Hertha Berlin pada akhir terakhir bursa transfer yang urung terlaksana lantaran klub Bundesliga menginginkan diskon besar terkait harga. Mengingat mercato Jerman ditutup lebih awal sehingga tidak ada cukup waktu tersisa. Kini, apa yang terjadi? Castillo merupakan sosok teladan profesional dan akan terus bekerja keras untuk AC Milan hingga Januari. Kemudian, ia mungkin akan hengkang dengan kembali ke Spanyol menjadi prioritasnya. Pemain sepak bola nasional Prancis Olivier Giroud dari AC Milan dinyatakan positif COVID-19. Klub mengumumkan pada hari Kamis 2 September 2021. Pemain yang berusia 34 tahun itu dikonfirmasi baik-baik saja tetapi harus karantina di rumah. AC Milan mengumumkan bahwa hari ini Olivier Giroud dinyatakan positif melakukan swab molekuler yang dilakukan di rumahnya. Otoritas kesehatan setempat yang relevan telah diberitahu dengan cepat, tulis AC Milan melalui situs resminya. Berita ini menjadi kabar buruk bagi AC Milan yang kehilangan mantan penyerang Chelsea ini setidaknya selama 10 hari atau sampai dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, berita ini membuat pelatih AC Milan Stefano Pioli harus putar otak, ditambah penyerang lain seperti Zlatan Ibrahimovic juga dilanda cedera. Giroud sendiri baru datangkan AC Milan dari Chelsea dengan biaya sekitar 34 miliar. Sejauh ini, ia telah berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama AC Milan. Terakhir, ia bermain baik dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 4-1 saat AC Milan menjamu Cagliari di pekan kedua Liga Italia. Tentunya, hadirnya Olivier Giroud ke AC Milan menjadi momok penting untuk tim. Ia terpaksa harus absen hingga waktu yang belum ditentukan usai dinyatakan positif COVID-19. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic menunjukkan tanda siap kembali merumput seusai menjalani masa pemulihan karena cederanya. Football Italia mengabarkan penyerang timnas Swedia itu mencetak 2 gol dan 1 assist dalam sebuah pertandingan latihan di Milanello. Ibra menunjukkan tanda-tanda pemulihan nyata pertama setelah cedera di lutut kirinya yang dideritanya dalam pertandingan Serie A saat 9 Mei yang lalu. Ibrahimovic menurut Sky Sport Italia menargetkan kembali merumput melawan Lazio setelah jeda internasional. Kehadiran Ibra jelas jadi kabar baik bagi AC Milan karena Olivier Giroud dalam isolasi setelah dinyatakan positif terkena virus COVID-19. AC Milan akan memainkan pertandingan pertama mereka di Liga Champions melawan Liverpool 3 hari setelah pertandingan melawan Lazio. Pemain gaib itu kembali ke lapangan di Milanello hari ini. Kontributor Sky Sport Italia menyebutkan Ibrahimovic masih menjadi pemain vital bagi AC Milan terlepas dari banyaknya masalah fisik sang pemain musim lalu. Ibrahimovic kembali berlatih setelah cedera karena benturan dengan bek Juventus Matthijs de Ligt. Gara-gara cedera, Ibra juga kehilangan tempat di skuad Swedia di gelaran Euro 2020 musim panas ini. Pada hari Rabu, dia kembali bersama grup dan mencetak 2 gol dalam pertandingan latihan menunjukkan tanda-tanda dia hampir siap merumput kembali. Mantan penyerang AC Milan Hernan Crespo membahas sepak terjang ex-klubnya musim ini secara khusus di pentas Liga Champions. Setelah 7 tahun absen, AC Milan kembali ke kompetisi terelit benua biru. Skuad bolesan Stefano Pioli bergabung di grup B bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Sebuah big match langsung terjadi pada matchday perdana. Rossoneri bertamu ke markas The Red Stadion Anfield Kamis 16 September 2021. Saya meminta pasukan
Stefano Pioli untuk mengalahkan mereka di Anfield, membalaskan dendam untuk saya dan menunjukkan kekuatan AC Milan, kata Crespo dikutip dari Football Italia. Crespo belum bisa melupakan kejadian silam pada final Liga Champions 2005 silam. Saat itu, Diavolo Rosso jumpa The Cop di Istanbul. Pada babak pertama, skuad merah hitam unggul 3-0. Crespo membuat brace usai turun minum, wakil Inggris mengamuk. Liverpool menyamakan kedudukan menjadi skor 3-3. Duel pun berlanjut ke perpanjangan waktu hingga sesi adu penalti. Pada babak adu tos-tosan, The Reds keluar sebagai pemenang. Sebenarnya 2 musim berselang AC Milan sudah melakukan pembalasan. Pada final Liga Champions 2007, Rossoneri menundukkan The Reds dengan skor 2-1. Namun saat itu Crespo telah berganti kostum sehingga kenangan di Istanbul tetap membekas di ingatannya. Itu masih menjadi sebuah luka bagi saya. Liverpool versus AC Milan, pertandingan pertama Liga Champions musim ini. Anda sudah tahu apa artinya laga itu bagi saya, ujar mantan penyerang tim nasional Argentina ini. Pada kesempatan serupa, Crespo memuji berbagai kebijakan Rossoneri di bursa transfer. Ia optimis Zlatan Ibrahimovic dan rekan-rekan bisa meraih Scudetto di Serie A Italia. Legenda AC Milan Roberto Donadoni mendukung keputusan Rossoneri untuk merekrut Junior Mesias dari Crotone. Musim panas ini AC Milan aktif memboyong pemain baru. 11 pemain berhasil direkrut oleh Rossoneri dari berbagai klub. Salah satunya adalah Mesias. Ia merupakan pemain ke-10 yang resmi didatangkan Rossoneri pada musim panas 2021 ini. Akan tetapi, perekrutan ini menimbulkan perdebatan. Pasalnya Mesias bukan siapa-siapa dan lagi ia sudah berusia 30 tahun. Padahal AC Milan sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah nama besar, disebut saja Hakim Ziyech sampai Isco. Meski demikian, perekrutan Junior Mesias ini mendapatkan dukungan dari Roberto Donadoni. Ia mengatakan pemain Brasil itu memiliki kualitas teknis plus keberanian yang mumpuni untuk bermain di skuad AC Milan. Di Crotone ia membuat saya terkesan. Milan adalah cerita lain, tetapi jika ia memiliki kepribadian yang cukup, ia bisa menjadi nilai tambah, cetusnya pada La Gazzetta dello Sport. Kualitas teknis tidak terbantahkan, sangat bagus lawan melompat, ia tidak takut untuk menghadapi mereka dan memungkinkan keunggulan numerik, ucap Donadoni. Selain Junior Mesias, AC Milan juga berhasil mengamankan servis Brahim Diaz. Milan berhasil meyakinkan Real Madrid untuk melepasnya kembali ke San Siro pada musim ini. Di musim keduanya di AC Milan, Diaz diberikan kepercayaan lebih dengan mengenakan jersey keramat nomor 10. Menurut Roberto Donadoni, pemberian nomor itu tak akan jadi masalah bagi Diaz. Angka itu adalah detail, itu hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa pemain muda seperti itu harus diberi lebih banyak kepercayaan dan kemungkinan membuat kesalahan tanpa menerus-neruskan mengaitkannya dengan mantan nomor 10 ini atau itu, serunya. Sangat penting untuk memainkan peran secara fungsional. Brahim Diaz banyak bergerak, ia pemain yang menyebalkan bagi lawan-lawannya. Ia bisa meningkatkan kepribadiannya, klaim Donadoni. Jika Brahim Diaz memakai nomor 10 di AC Milan, maka Junior Mesias akan memakai jersey nomor 30. Kompetisi Liga Italia sedang beristirahat karena ada kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, AC Milan ternyata melanjutkan negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Frankesi. Frankesi dikabarkan absen membela timnas Pantai Gading dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Penyebabnya, Frankesi saat ini tengah dalam masa penyembuhan dan rehabilitasi lantaran cedera. Corriere dello Sport via Football Italia memberitakan, gelandang bertalenta itu pun belum memberikan tanggapan panggilan di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada September ini. Frankesi dikabarkan tengah fokus dalam pemulihan cedera flexor. Kubu AC Milan berharap Frankesi dan Zlatan Ibrahimovic akan comeback seusai jeda internasional dan Serie A Liga Italia kembali bergulir. Lepas jeda internasional, AC Milan akan berhadapan dengan Lazio di San Siro pada 12 Desember 2021. Sumber media yang sama menyebutkan Frankesi akan melanjutkan pekerjaannya dengan
dengan AC Milan dan tidak akan melakukan perjalanan untuk bertemu dengan tim nasional. Kessie saat ini bekerja dengan program rehabilitasi. Di sela itu, negosiasi untuk pembaruan kontrak Kessie dengan AC Milan terus berlanjut. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan meminta 7 juta euro per musimnya ditambah bonus 1,5 juta euro, sementara Rossoneri berhenti di angka 5,5 juta euro. Surat kabar itu mengklaim para direktur Divia Aldo Rossi berharap sang pemain bersedia mengambil langkah lebih dekat dengan tawaran AC Milan untuk menjembatani kesenjangan antara tawaran dan permintaan. Manajemen AC Milan sebelumnya dibuat terkejut dengan tuntutan gaji yang diminta Franck Kessie dan agennya untuk memperbarui kontraknya. Akan tetapi, pembaruan kontraknya seperti yang dijelaskan oleh Paolo Maldini harus berada dalam batas-batas yang wajar tentunya yang ditetapkan oleh klub.